Untuk Oke, bro. harga Bitcoin sendiri mungkin coba kita akan sekalian sharing Benar. juga ya bro ya, untuk analisanya seperti apa sekarang. Oke ya, jadi kalau kita ngomong ya sekarang Bitcoin baru aja ya per hari ini kan Senin kita dapat yang namanya red close lagi ya untuk Ya. Bitcoin. Karena kalau kita lihat puncak harga di 126.000 yaitu adalah high ya, titik paling tingginya, dan series of lower high ya, kita lihat di 94, kemudian di 83 ya, dan ini kita membentuk lagi nih kayaknya ya lower high. Dalam artian harga mentok di 66.000, itu juga ditertini EMA ya di weekly chart. Habis itu ada bearish order block. I think ya Bitcoin ada potensi ya teman-teman retest lagi ke 57, bahkan ke sebenarnya ke 53 ya. Saya cukup punya tesis bahwa kayaknya 53 ini ada potensial bisa menjadi cycle bottom juga ya untuk siklus ke depan. Cuman sebenarnya yang harus kita pahami, kita sekarang ada di fase akumulasi sebenarnya. Antara range 60.000 sampai 50.000 ya. Dalam artian saya rasa itu bisa teman-teman jadikan ya range untuk bottom, karena nggak ada yang bisa ya predik bottom dengan sangat akurat. Yang kita bisa lakukan adalah kita melakukan akumulasi di area-area yang kita ngomong cukup ideal. Ya. Karena sekarang kalau kita ngomong fear and greed, areanya rendah, kemudian crypto valuation undervalue, Bitcoin sekarang undervalue. Kamu lihat dari risk metric apapun, ya dia juga risknya rendah. Jadi ya kita harus bisa menempatkan diri ya teman-teman. Ketika marketnya sangat bullish ya, orang biasanya targetnya itu terlalu tinggi. Cuman pas udah koreksi lebih dari 50% seperti yang kita lihat sekarang, orang pengennya koreksinya lebih jauh lagi. Jadi koreksi keinginan untuk harga itu turun lebih jauh itu juga sebenarnya bentuk dari keserakan juga sebenarnya bro. Yes. Karena kan mereka berharap oke aku mau beli di harga yang paling murah. Padahal kan di dalam market kita kan hanya bisa beli di antara kan. Di antara range bawah dan juga range atas ya. Sekalipun kita dulu waktu melakukan trimming and rebalancing juga nggak bisa benar-benar di pucuknya ya teman-teman. Karena banyak sekali faktor variabel yang harus kita hitung, yang kita pertimbangkan juga. Jadi ya lebih baik kita tahu ya area yang mana cukup ideal kita melakukan scale in dan juga scale out. Dan dia juga ada global equity di sini ya. Yes. Coba kita bahas sedikit ya tentang global equity juga. Ya. Oke ya, paling ya kita bisa lihat ya chartnya dari S&P yang mana sampai sekarang sebenarnya masih menolak buat koreksi ya. Saya berkali-kali membuat analisa ya tentang US stock, karena memang sebenarnya kalau kita ngomong ya monthly time frame S&P 500 ini ada potensi koreksi signifikan. Kenapa? Karena ada bearish divergence di monthly chartnya, ada potensi ya ini stochastic return to median, yang mana kalau stochastic balik lagi ke area 50 ya kita bisa melihat ya adanya potensi koreksi S&P ke 6.600. Yang mana ini setiap kali ya teman-teman kalau perhatikan ada yang namanya bearish ya divergence di monthly chart ya, ini selalu ada penurunan ya. Terakhir kali kita lihat ya bearish divergence di November 2024 ya, market itu mengalami koreksi. Sama juga ya ketika kita lihat adanya bearish divergence di Oktober ya, 2025, market juga mengalami koreksi. Jadi ketika S&P ini koreksi ya, ini kan Bitcoin udah merah duluan nih. Ya ada potensi ya kita lihat Bitcoin di range 50.000. Yang mana saya ngomong 50.000 itu area yang ideal ya untuk kita ngomong akumulasi jangka panjang. Jadi S&P saya lihat ada potensi koreksi di monthly chartnya. Ya,